Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Kita masuk di pembelajaran 1, mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Buka buku tema halaman 116 sampai 117. Hari ini kita mempelajari tentang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Ibu bacakan, simak baik-baik. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga masyarakat. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral tersedia melimpah di Indonesia. Kan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus karena ketersediaannya yang tidak terbatas. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dalam ketersediaannya sehingga penggunaannya terbatas. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Berikut Ibu jelaskan berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam mineral atau yang disebut dengan abiotik. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi berguna bagi manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam mineral berupa batuan. Ibu jelaskan, batuan ini terbentuk dari kumpulan magma yang membeku di permukaan bumi dan berakhir menjadi berbagai jenis batuan. Contohnya pasir, tanah liat, dan semen. B atau yang kedua, bahan tambang. Ibu jelaskan, bahan tambang di Indonesia terdapat di darat dan di laut. Contohnya emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Berdasarkan jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau disebut dengan biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Alam dan sumber daya alam harus dijaga agar lestari. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran 2, mata pelajaran yang sama, IPA. Buka buku tema halaman 124 sampai 125. Kalau tadi kita membicarakan tentang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral, sekarang kita mempelajari tentang upaya pelestarian sumber daya alam.
Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Yang A, kebun koleksi. Nah, Ibu jelaskan kebun koleksi. Itu adalah kebun yang digunakan untuk mengoleksi sumber daya genetik dalam bentuk hidup. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh tumbuhan bibit unggul adalah kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang kedua atau B, kebun plasma nutfah. Ibu jelaskan, kebun plasma nutfah adalah perkebunan yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi dari segi tanaman yang dibudidayakan. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh plasma nutfah di Cibinong, LIPI dengan buah-buahan inti. Ibu jelaskan apa itu LIPI? LIPI adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau di bidang penelitian. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang ketiga atau C, kebun botani. Kebun botani ini adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Selanjutnya yang kedua, upaya pelestarian hewan. Kalau tadi upaya pelestarian tumbuhan, sekarang upaya pelestarian hewan. A, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Ibu jelaskan, menangkar hewan langka adalah suatu kegiatan untuk melindungi atau melestarikan hewan-hewan langka agar tidak punah dan terhindar dari perburuan. Yang B, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Upaya pelestarian hewan yang ketiga atau C, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Memindahkan hewan langka yang hampir punah ke tempat lain yang habitatnya lebih sesuai dan aman. Yang keempat yang D, membuat undang-undang perburuan. Dibuat undang-undang perburuan bertujuan untuk melindungi habitat, ekosistem, dan populasi hewan agar tidak punah. Upaya pelestarian hewan yang terakhir, yang kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Apabila ada pelaku kejahatan terhadap satwa liar atau langka, maka pemerintah memberikan
hukuman atau sanksi terhadap pelaku tersebut. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran IPA pembelajaran 1 tentang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral, dan pembelajaran 2 upaya pelestarian sumber daya alam.